Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Aku Adalah Aku, yang didasari dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 18. Bersama dengan saya, David Riantama Sitorus, kader Pendeta GKI. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan setiap penyertaan yang boleh kami terima dalam hidup kami hari demi hari, sehingga kami mampu memaknai setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Dalam setiap karya dan kesempatan, Tuhan hadir sebagai sahabat. Jika pada hari ini kami akan belajar untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, maka ajarilah kami Tuhan untuk kami mampu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan lebih lagi, ajarilah kami untuk kami bersedia dituntun oleh Sang Firman, dan lebih lagi melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus yang senantiasa memberi penyertaan bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Tuhan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital sebenarnya merujuk pada nama Allah orang Ibrani, yaitu Yahweh. Nama yang tidak disebutkan karena perintah ketiga untuk tidak menyebut nama Tuhan atau Yahweh dengan sembarangan didasari dari Keluaran pasal 20. Orang Yahudi kemudian melafalkan kata Adonai yang berarti Tuan atau Tuhan atau Hasehem, sang nama, dalam bahasa Ibrani sebagai pengganti nama Yahweh. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Adonai dalam bahasa Ibrani. Kata ini ditulis dengan huruf kapital semua sebagai identifikasi bahwa itu adalah nama Allah, Yahweh itu sendiri. Nama Allah yang kemudian dikenal sebagai dengan Yahweh pertama kali diperkenalkan kepada orang Israel pada saat Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan mengutusnya untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa merasa ragu untuk menghadapi orang Israel, sebab ia adalah anak angkat Fir'aun, ia menanyakan nama Allah yang mengutusnya itu di ayat yang ke-13. Allah menjawab Musa dengan berkata, Aku adalah Aku, di ayat 14, yang dalam bahasa Ibrani berbunyi Ehye Esher Ehye. Secara harfiah artinya adalah Aku ada yang aku ada. Ia juga menyebutkan Akulah Aku dari Ehye, yang secara harfiah berarti aku ada. Allah juga menyatakan kepada Musa dengan nama apa ia disebut. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Yahweh, Allah nenek moyangmu
itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di ayat yang ke-15. Nah, teens, firman Allah kepada Musa menunjukkan bahwa melalui namanya Allah menyiratkan bahwa dialah yang ada, yang menyebabkan ada semua yang ada. Tuhan Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya dan juga patut mengasihi Dia, karena dari Dialah kita berasal dan Dialah sumber kehidupan kita yang sejati. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena firman dan renungan kami telah mengajar kami bahwa Engkau ada sebagai Allah yang maha dari segalanya, dan Engkaulah sang sumber dari kehidupan kami. Maka ajarilah kami Tuhan untuk tetap terus berserah penuh kepada Tuhan, dan lebih lagi mau taat kepada Tuhan, sehingga kami hidup dalam kesediaan diri untuk dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami pribadi. Berikanlah kami iman sehingga kami mampu terus melewati hari demi hari kami semuanya dengan penuh rasa syukur dan juga penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke yang lain. Tuhan Yesus memberkati.